pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu? Luar biasa. Ada yang tahu hari ini hari apa? Pandai sekali. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 bulan September tahun 2020. Nah, sebelum Ibu Guru kasih tahu materi tentang hari ini, anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Pandai sekali. Kita belajarnya tentang semut. Masih ingatkah? Semut suka tinggal di mana ya? Good, semut suka membuat rumahnya di dalam tanah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang binatang serangga yaitu belalang. Anak-anak boleh ikuti ya video Ini kita akan belajar tentang metamorfosis belalang. Belalang terdiri dari beberapa jenis, di antaranya belalang kayu, belalang sembah, belalang hijau, dan belalang batu. Belalang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Tahapannya dimulai dari stadium telur, kemudian nimfa, selanjutnya belalang dewasa. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Telur belalang berasal dari pembuahan sel telur dari belalang betina oleh spermatozoa belalang jantan. Telur yang dihasilkan tersebut akan diletakkan oleh belalang betina di suatu tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, atau bahkan di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina biasanya akan menghasilkan 10 sampai dengan 300 butir telur. Di daerah subtropis, belalang betina biasanya hanya akan meletakkan telur di bawah tanah, sekitar 3 hingga 4 cm dari permukaan tanah. Hal ini bertujuan agar telur tidak rusak karena suhu yang terlalu dingin pada saat musim salju. Jika berbicara tentang lamanya penetasan telur, sangat bervariasi tergantung kondisi lingkungan. Jika di daerah tropis, telur akan menetas lebih cepat. Di daerah subtropis, telur bisa mengalami masa dorman hingga 10 bulan sebelum akhirnya menetas pada awal musim panas. Dari telur-telur yang menetas itulah kemudian keluar nimfa atau bayi belalang yang mungil dan berwarna putih. Nimfa merupakan proses kedua dari sebelumnya berupa telur kemudian menjadi belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Nimfa biasanya berwarna putih dan juga berwarna menjadi hijau atau coklat setelah terpapar sinar matahari dalam beberapa saat. Fase nimfa pada tahap metamorfosis belalang biasanya hanya berlangsung selama 25-40 hari. Selama fase ini, nimfa akan makan dedaunan yang masih muda. Selama fase nimfa mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali tergantung suhu dan kelembapan lingkungan serta jenis belalangnya. Ketika sudah mencapai instar yang keenam, yakni sekitar 30-40 hari, nimfa biasanya sudah memiliki sayap kecil di tubuhnya hingga akhirnya ia masuk ke fase selanjutnya dalam metamorfosis menjadi belalang dewasa yang siap terbang. Stadium belalang dewasa. Setelah melalui fase nimfa selama 1 bulan, proses metamorfosis belalang kemudian ke tahap selanjutnya, yakni fase belalang dewasa. Belalang dewasa memiliki sayap lengkap yang kuat dan bisa digunakan untuk terbang. Sistem reproduksinya pun telah matang dan siap digunakan untuk menghasilkan telur-telur belalang baru setelah melalui proses pembuahan bersama belalang betina. Sekian penjelasan singkat tentang metamorfosis belalang. Ingat ya, kata belalang terdiri dari berapa huruf? Dari 8 huruf. Yang pertama ada huruf B, kemudian ada huruf E, yang ketiga ada huruf L, yang keempat ada huruf A, yang kelima ada huruf E, yang keenam ada huruf A, yang ketujuh ada huruf N, dan yang terakhir ada huruf G. Kalau digabung semua, bacanya jadi kata belalang. Anak-anak boleh ingat ya. Oke anak-anak manis, sebelum mengerjakan tugas, nama dan hari tanggal ditulis dulu. Hari ini hari Rabu tanggal 30 bulan September tahun 2020. Anak-anak boleh lihat di bawah ini ada gambar belalang.
Tugasnya anak-anak mengurutkan gambar belalang dari yang terbesar ke yang terkecil. Contoh ya, Ibu Guru yang paling besar Ibu Guru kasih angka 1, selanjutnya anak-anak boleh isi ya. Nah, tugas yang kedua, anak-anak menempelkan kata pada bagian tubuh sesuai petunjuk. Mohon bantuan orang tua ya untuk mendampingi anak dalam mengerjakan tugas ini. Nah, Ibu Guru contohkan ada kata mata, Ibu Guru tempelkan sesuai dengan petunjuknya. Untuk tugas yang terakhir, anak-anak meniru menulis kata belalang. Sebelumnya, nama dan hari tanggal ditulis dulu ya di bagian atas. Di bawah ini ada huruf B, E, L, A, L, A, N, G. Dibaca belalang. Nah, anak-anak boleh meniru menulis di bagian bawahnya. Ibu Guru contohkan. Selanjutnya anak-anak ya. Oke anak-anak manis, Ibu Guru tunggu tugasnya ya. Ingat, jika anak-anak hendak keluar rumah selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta makan makanan yang bergizi. Sampai ketemu minggu depan.